Ada sebuah pertanyaan yang sangat-sangat sederhana sekali. Gini bunyinya. Siapakah manusia itu? Sudah cukup sederhana. Tapi kita kalau mau mundur, pertanyaan seperti ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang sangat tua. Bahkan saya katakan ini pertanyaan purba. Pertanyaan seperti ini sudah pernah terucap sejak pertama kali manusia itu ada. Sekarang, apakah kita perlu menjelaskan atau menjawab tentang manusia yang merupakan makhluk paling paradoksal, penuh dengan luka dan tak pernah selesai dengan masalahnya. Hingga saat ini manusia masih bingung apakah mereka sedang menuju ke suatu tempat ataukah sedang dalam perjalanan pulang ke asalnya. Walaupun kita mencoba menjawab, maka jawaban itu pun akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru. Namun, disinilah uniknya makhluk yang disebut manusia. Justru malah tertantang semangatnya untuk mencari jawaban. Padahal setiap jawaban selalu merupakan remah-remah dari hancurnya roti. Tak pernah utuh dan memuaskan. Kita sangat membutuhkan mungkin lebih dari 1.000 orang hanya untuk menjawab satu pertanyaan itu, yaitu siapakah manusia itu. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang ahli fisika untuk mengetahui siapakah manusia itu dan asal muasalnya. Setelah kita bertemu dengan seorang ahli fisika, kita akan bertanya, "Hai ahli, siapakah manusia itu?" Dia akan menjawab, manusia adalah satu makhluk yang mula-mula ada karena adanya ledakan dahsyat yang kondang disebut Big Bang. Lalu dari ledakan itu menyatulah zat dan energi. Terbentuklah suatu materi dan manusia itu salah satu akibat fenomena Big Bang. Di situ. Apakah Anda puas? Tentu belum puas. Akan tetapi, apakah teori Big Bang itu salah? Tidak juga salah. Sebab teori Big Bang telah tercantum juga dalam kitab suci orang Muslim, yaitu Al-Quran. Oke, nggak puas saya. Kita tinggalkan si ahli fisika tadi. Kemudian kita datangi lagi seorang profesor ahli kimia. Ajukan dengan pertanyaan yang sama. Siapakah manusia itu? Dengan lancar ia menjawab. Manusia itu adalah makhluk dari kumpulan atom-atom yang bersenyawa. Terutama atom oksigen, hidrogen, nitrogen, dan bla 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 bla. Semakin pusing kita mendengar uraian untaian jumlah atom dalam tabel periodik yang ditunjukkan. Tapi walaupun pusing, kita harus jujur bahwa apa yang dikatakan ahli kimia itu memang benar adanya. Bahwa manusia tersusun dari zat-zat kimia seperti yang dia katakan. Lalu apakah kita sudah puas? Tentu masih jauh dari jawaban yang kita inginkan. Oke, kita berjalan lagi. Pada suatu waktu luanglah kita cari waktu mencari seorang yang sangat kondang. Bahkan katanya orang itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit pada manusia.
Rumor juga memberitakan orang itu lebih tahu tentang luar dan isi perut manusia. Siapa? Dia adalah seorang ahli biologi. Dengan yang pertanyaan sama persis dengan sebelumnya, siapakah manusia itu, hai ahli biologi? Si ahli dengan semangat dia menjawab. Karena dia merasa bahwa separuh dari umurnya telah didedikasikan untuk disiplin ilmu biologi. Gak sulit katanya. Dia menjawab, manusia adalah makhluk hidup yang tersusun dari tulang, daging, darah, saraf yang menghubungkan ke semua bagian seperti jantung, ginjal, otak, dan bla 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 itu lagi. Sekarang kita merenung lagi sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah pria parubaya yang mengenakan pakaian warna putih hingga ke lutut dan mengalungkan stetoskop itu menjawab salah? Lagi-lagi perasaan dan pemikiran kita yang berada di alam gaib berkelahi. Perasaan belum menerima dengan kepuasan atas jawaban tadi. Namun pemikiran yang di dalamnya adalah intelektual mengatakan, benar si ahli tadi. Capek juga perjalanan menemui para ahli tadi ya. Oke, sekarang kita duduk aja merenung. Mencoba membawa alam pikiran kita untuk menerka-nerka. Jika saya sekarang mengunjungi ahli genetika itu di pikiran kita ya. Lalu bertanya tentang pertanyaan, siapa manusia itu? Kemudian kita tebak, kira-kira apa yang dia jawab? Paling ia akan mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari pertama-tama adalah satu sel yang berevolusi dan ujung cerita bahwa manusia bernenek moyang seekor kera. Itu kalau ahli genetika begitu. Aduh, rasanya tidak nyaman mendengar. Gak enak lah dengar bahwa nenek moyang kita dari kera. Tapi tunggu dulu. Biarkan si ahli genetika menjelaskan lebih jauh. Katanya lagi, dari sebuah sel ada bintik hitam yang disebut inti. Di dalam inti ada untaian yang bernama kromosom. Kromosom itu terdiri dari gen-gen yang berpasangan. Dan dari gen-gen itu mereka, para ahli dapat membaca sejarah asal-usul makhluk, termasuk manusia. Menurut sejarah manusia masih keluarga primata itu katanya. Nah, primata. Apa itu primata? Ya seperti kera, orang hutan, simpanse. Karena perjalanan evolusi yang panjang dan sangat lama, ditambah lagi dengan kondisi alam yang menuntut suatu makhluk agar beradaptasi, maka ada yang tetap sebagai kera, ada yang berubah menjadi simpanse, ada juga yang menjadi orang utan. Ada juga seperti kita manusia. Sekarang coba renungkan dan rasakan. Apakah kita merasa bahagia karena berhasil menjadi manusia, ataukah kita jengkel, terhina, dan memalukan ketika disebut nenek moyang kita adalah kera? Kembali antara intelektual dan perasaan bergulat. Setelah mendapat jawaban gamblang dari si ahli genetika dan nalar juga pemikiran tidak bisa membantah kebenarannya. Namun perasaan akan berkata lain. Kalau bisa ngomel begini nih, paling-paling si botak ini yang bergelar ahli genetik itulah yang paling dia nenek moyang dari kera. Kalau kita bukan. Rasa penasaran masih belum selesai. Ada niat dalam hati untuk mencari lagi seorang yang dapat menjawab pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Sebelum berangkat kita mencari orang, sebaiknya kita minum kopi dulu. Duduk santai.
sambil merencanakan untuk mengunjungi seorang filosof. Tapi rasanya percuma juga kita capek-capek mengunjungi filosof. Karena ketika kita akan tahu bahwa ia akan menjawab dengan singkat, biasanya begini filosof menjawab. Manusia adalah makhluk yang disebut Homo sapien atau manusia bijaksana. Disebut bijaksana karena kelebihan manusia memiliki bahasa, nalar, dan budi pekerti. Itulah kunci perbedaan manusia dengan makhluk lain. Selesai. Oke, kita buat rencana baru lagi. Untuk mengunjungi, mendatangi seorang alim yang religius. Kita mencoba membawa alam pikiran dan bayangan sebelum berangkat agar tidak capek. Kita menghayal-hayal dulu. Kira-kira apa ya jawaban orang alim yang religius kalau kita bertanya itu? Mulai tergambar tuh dalam suatu imajinasi bahwa setiap orang religius kalau kita datang dia akan mengeluarkan kitab yang tebal-tebal dan menunjukkan kepada kita atas ayat-ayat di dalamnya yang menyatakan bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang Maha Esa dari keturunan Nabi Adam. Nah, dari tebalnya kitab tadi hanya singkat lalu selesai juga. Itu jawaban yang paling sederhana. Jangan coba-coba membantah orang alim kalau nggak mau kualat. Cukup katanya samina wa atokna. Artinya dengar dan taati. Lalu apakah orang alim itu semaunya atau tidak menggunakan intelektual? Seperti para ahli lainnya? Justru di kitab mereka itulah telah tercantum semua yang dikatakan, yang diutarakan oleh para ahli sebelumnya. Apa yang tercantum? Tentang penciptaan langit dan segala perhiasannya, bumi dengan segala isinya, penciptaan manusia dengan jelas sudah tercantum tahapan-tahapannya. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi, yaitu penciptaan malaikat dan jin, yaitu suatu makhluk yang tak bermateri. Itu terutama tercantum dalam kitab Al-Quran. Di kitab itu semuanya sudah jelas dan mudah untuk dipahami. Kalau saja kita berpikir cerdas dan berhati jembar, mana mungkin ada tangan manusia yang sanggup membuat suatu karya tulis yang di dalamnya berisi ilmu pengetahuan yang nyata dan yang gaib. Ditambah lagi dengan ajaran-ajaran akhlak dan budi pekerti. Ada juga sejarah-sejarah orang terdahulu di mana sebelum ada baca tulis namun mereka tercantum di kitab Al-Quran. Mari kita coba mendalami dengan hati yang penuh terbuka. Kalau bukan Sang Pencipta yang menurunkan kitab ini, siapa lagi? Itulah sebabnya tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sangat tepat kita mengikuti perintah potongan ayat yang berbunyi sami'na wa atokna. Dari tempat duduk ini aja kita sudah jelas jawabannya seperti itu. Tapi coba kita jalan-jalan. Kalau perlu berkeliling ke seluruh dunia. Hanya kita ke Pulau Jawa aja dulu. Kita temui tetua adat di Jawa. Biasanya pakai belangkon. Pakai baju ya bergaris-garis. Lalu tanyakan dengan pertanyaan, Mbah, siapa manusia itu? Nah,
tetua adat yang bergelar pujangga dan banyak memiliki ilmu kebatinan itu akan menjawab, kami manusia Jawa berasal dari Nabi Adam. Tahu enggak? Nabi Adam itu berputra Sis. Sis berputra Nur Cahya. Nur Cahya berputra Nurasa. Nurasa berputra Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wening berputra Sang Hyang Tunggal. Lalu berputra Batara Guru. Begitu seterusnya. Sampai para raja-raja akan disebut sebagai asal muasal manusia Jawa. Karena orang Jawa juga manusia yang memiliki akal budi pekerti sama seperti yang dikatakan oleh para filosof, dan ada pula yang disebut Nabi Adam yang pernah diceritakan juga dalam Al-Quran. Sekarang Anda percaya atau tidak? Terserah, kata orang Jawa setelah bercerita itu. Aku orang ngaruh. Bagi mereka rata-rata keyakinan adalah jati diri khas sebagai manusia. Itulah manusia, kata mereka. Jelas semuanya. Tapi ini belum selesai. Kita akan lanjutkan di season kedua nanti. Dah, kita akhiri dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Kalau perlu bagikan. Siapa tahu bermanfaat. Lanjut semuanya nanti.